Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau jelasin 4 tipe. Yang pertama itu ada function dengan parameter, terus ada function tanpa parameter, terus ada return type dengan parameter, sama return type tanpa parameter. Oke, yang pertama function dengan parameter. Jadi yang pertama itu kita buat function di sini, function dengan nama sapa. Jadi void sapa, terus kita masukin parameternya. Parameternya itu nama, terus kita deklarasiin dengan tipe data string. Terus di dalamnya itu kita print pesannya itu halo, terus dolar nama, selamat datang gitu kan. Terus baru tuh kita buat void main-nya, di mana void main-nya ini dia yang ngeluarin hasilnya. Jadi kalau nggak ada void main-nya ini, dia tuh nggak akan keluar hasilnya. Terus langsung panggil functionnya si sapa ini, terus masukin deh argumennya apaan, parameternya apa. Terus tinggal di run. Nah, keluarnya, halo Anya, selamat datang, kayak ada di dalam ini, si namanya itu. Nah, itu yang function dengan parameter. Terus selanjutnya function tanpa parameter ini. Itu sama kayak yang tadi, kita masih sapa, ini kita buat function, terus masukin bedanya dia tuh nggak pakai parameter, ini kan parameter ini, jadi dia nggak pakai parameter, jadi langsung aja keluarin pesannya dengan halo selamat datang kayak gini. Terus di void main-nya ini kita langsung panggil aja functionnya kayak gini, terus dia kecetak gini, halo selamat datang gitu, kayak gitu aja. Itu function, ini function tanpa parameter, ini function dengan parameter, bedanya itu doang. Kalau yang tanpa parameter kan dia di sini nggak ada isinya nih, yang disapa di dalam kurung ini kan, kalau di sini ada, ini parameternya, terus dideklarasikan pakai tipe data string gitu. Terus lanjut ke return type dengan parameter. Nah, ini yang return type pakai parameter itu sama aja sebenarnya, tapi dia pakai return gitu. Tapi return itu fungsinya hampir sama kayak print. Jadi sama-sama aja. Terus jadi di sini kita buat function dengan nama tambah, function tambah, terus kita deklarasiin pakai integer. Di sini kita nggak pakai void gitu. Terus di dalamnya itu kita masukin integer A sama integer B gitu kan, ini parameternya. Nah, terus habis itu kita di bawahnya nih return ini, buat hasilnya nanti return A tambah B berapa gitu kan. Terus buatlah void main-nya. Terus kita buat function lagi pakai integer hasil penambahan. Terus di sini kita panggil function-nya ini tambah, terus masukin di sini parameternya, argumennya, isinya, value-nya ya, nilainya itu 5 sama 3 gitu. Jadi A itu 5, B itu 3. Terus kita cetak hasilnya di sini, print hasil penambahan dari, kita panggil di sini fungsinya dolar hasil penambahan. Jadi 5 tambah 3. Di sini kita running. Nah, keluarnya gini, hasil penambahan sama dengan 8.2 ini kita pakainya ya. 8 gitu hasilnya itu kalau return type yang pakai parameter. Kita yang terakhir itu return type tanpa parameter. Sini kita. Nah, terus kita buat lagi kan. Kalau return itu dia tuh di sini langsung dideklarasikan si function ini. Jadi dia nggak perlu void itu. Jadi langsung kita buat function sapa lagi, terus kita deklarasiin pakai string. Ini kan tanpa parameter, jadi dalam sini kan nggak ada kan. Nah, terus kita return pesannya itu halo selamat datang di sini. Terus baru kita buat void main-nya. Terus di void main-nya ini kita buat function pesan sapaan, dideklarasiin pakai string kan. Terus sama dengan kita panggil di sini functionnya sapa, terus kita baru print pesan sapaan tadi yang isinya itu sapa ini. Terus keluar deh, halo selamat datang di sini. Udah selesai itu yang 4 ini. Terus kita lanjut mau bahas di sini. Ini kita mau belajar 4 juga di sini. Kita mau belajar tentang class, method, constructor, sama object gitu. Oke, jadi di sini nih kita ini dulu. Kita komen dulu yang bawah, terus kita bahas dulu yang atas. Gini. Jadi, di sini kan kita membahas class, apalagi class, object, constructor, terus yang tanpa constructor sama method. Nah, jadi yang pertama itu kan kita buat class dulu nih, class dengan namanya nih bio. Terus masukin nih dalamnya parameternya. Kita masukin ini kayak nama, umur, pekerjaan, terus dideklarasiin dia pakai tipe data apa gitu. Nah, ini kenapa kita pakai tanda tanya? Karena ini nih supaya menghindari null sebenarnya. Jadi kalau nggak pakai tanda tanya itu tuh non nullable jadinya. Ya pokoknya ini kita pakai tanda tanya biar nggak ini, pokoknya biar kalau nol itu nggak apa-apa gitu. Terus udah nih kita buat class-nya dulu di sini. Setelah itu kita buat void main-nya di mana kita mencetak. Nah, di sini kita buat objeknya kan. Kita panggil dulu ininya fungsinya class-nya di sini. Terus ini objeknya kita pakai huruf kecil biasanya, terus baru bio-nya lagi, terus dalam kurung kayak gini. Terus ini manggil langsung gitu kan. Terus ini yang ini tanpa konstruktor dulu. Jadi di sini dipanggilkan bio
titik nama gitu-gitu, diisi semua, ini udah dimasukin value-nya, terus kita print di sini bla 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 sama si pesannya sama ininya dimasukin kan. Terus kalau di running gini, ini ada pencetan run di sini, dimana nanti keluarnya di sini. Ini kita run, kita tunggu di sini. Nah, ini keluarnya gini. Namanya ini, umurnya segini, pekerjaannya adalah gitu. Itu keluarkan. Itu kalau tanpa konstruktor. Jadi class tuh kayak gitu. Terus ini juga ini objek namanya. Terus lanjut di sini kita komen dulu yang atas. Nah, kita lanjut yang pakai konstruktor ini. Oke, gini. Jadi, kalau pakai konstruktor ini sama, kita buat class-nya dulu di sini. Terus kita ini di sini. Kita panggil nih si class-nya bio, terus kita masukin parameternya nama, umur, pekerjaan, terus kita deklarasiin pakai tipe datanya apa, string, pakai integer gitu. Terus kita panggil this titik nama sama dengan nama gitu, buat semuanya kayak this umur, pekerjaan kayak gitu. Terus metodenya cetak, kita ini buatnya metodenya cetak. Terus kita print di sini, kita keluarin sama kayak tadi, kayak namanya, terus kita panggil lagi nih. Kan kalau ini kan ada bio titik nama, dia soalnya pakai ini tanpa konstruktor kan. Nah, kalau pakai konstruktor ini dia nggak perlu, karena kita udah this nama sama dengan nama kayak gini si key-nya, jadi kita langsung panggil key-nya aja di sini. Namanya dolar dalam kurung kurawal, terus umurnya ini key masukin di sini, umur, pekerjaan kayak gitu. Terus setelah itu baru kita buat void main-nya, dimana kita bakal nyetak ini. Terus buat objeknya kan di sini, objeknya masukin kayak gini, terus masukin value-nya di sebelah sini, masukin value-nya, terus baru print bla 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 gitu. Nah, ini kan kalau pakai metode kan, ini pakai metode nih. Kalau metode kita matiin kayak gini, ini kan nggak kepake ya berarti ya. Ini kita matiin dulu, coba kita run, kita running, keluarnya ini kan yang kita print di void main-nya ini yang pertama, jadi bio, nama, umur, bla 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 gitu. Nah, terus kalau misalkan kita nyalain lagi yang ini, si cetaknya ini, kita mau pakai metode ini, kita running lagi. Nah, dia kecetaknya 2 kali. Karena apa? Karena ini isinya juga sama. Isinya sama aja. Kalau misalkan pengen dibedain ya, misalkan ini aja pekerjaannya itu gitu ya. Ini yang metode yang bawah ya, yang dicetak itu kita running. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang keluar, ini yang pakai konstruktor, ini yang pakai metode gitu. Jadi keluarnya sama, tapi caranya beda. Gitu. Itu kita udah belajar pakai class, objek tanpa konstruktor, harus pakai konstruktor sama metode. Udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.